Assalamualaikum, sahabat kampung Islam. Kalian pasti setuju bahwa cita-cita sukses itu butuh diperjuangkan, dan perjuangan butuh pengorbanan, baik materi, tenaga, pikiran, dan doa. Video yang saya suguhkan ini tiada lain untuk memberikan edukasi bahwa jalan menuju kesuksesan mencari rizki yang halal itu beragam, mulai dari pekerja perongsokan, kuli bangunan, sampai menjadi babu pun di negara orang lain. Tentu di titik akhir kalian akan berjumpa dengan kesuksesan. Sebelum pembahasannya dilanjut, jangan lupa tekan subscribe-nya agar channel Kampung Islam semakin bersemangat memberi bahasan yang terbaik kepada kalian. Sahabat kampung Islam, kesuksesan seseorang tergantung pada keputusan diri, untuk memulai dari mana menggapai cita-cita sampai puncaknya. Tak heran apabila kalian berjumpa orang di sekitar, tiba-tiba membangun rumah, membeli sawah, bahkan bisa berangkat naik haji sekeluarga ke Mekah berkali-kali. Namun sebaliknya, tak jarang pula berjumpa dengan orang di sekeliling kalian yang gagal dalam mengejar cita-cita, untuk jadi orang sukses. Menjadi orang sukses, tidak semudah membalikkan telapak tangan, dan bukan pasrah penuh kepada Allah atas segalanya, tapi butuh modal action, karena tanpa kalian action atau bekerja tak akan memperoleh apa-apa dalam hidup kalian. Firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 menyampaikan seperti ini. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Sahabat kampung Islam, orang yang berusaha pastilah di kemudian hari memetik hasil. Hal itu merupakan rumus kehidupan yang sering didengar dengan sebutan sunatullah. Setiap pekerjaan yang kalian pilih, pastilah ketemu dengan rintangan yang menjadi permasalahan dalam bekerja. Adanya rintangan dalam setiap aktivitas, sejatinya merupakan teman guru bagi kalian yang ingin sukses. Sebab, dengan adanya rintangan maka kalian mendapat pelajaran berharga yang tak pernah kalian temukan di bangku sekolah untuk bagaimana memecahkan masalah. Dengan banyak masalah yang kalian hadapi, maka kalian bertambah kuat pendirian, dan dengan masalah pula, kalian akan semakin berpengalaman bahkan menjadi sejarah berharga dalam kehidupan kalian yang takkan pernah terlupakan sepanjang hayat. Allah berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 5. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Tidak banyak di antara kalian yang tangguh dalam menghadapi rintangan, dan juga tidak sedikit pula di antara kalian yang menyerah begitu saja ketika dihadapkan dengan rintangan. Sahabat kampung Islam, mari sama-sama belajar dari beberapa proses perjalanan sang juara, bagaimana memperjuangkan cita-cita perjalanan hidupnya, sampai berhasil. Berikut kisahnya. Ada seorang kuli panggul di Pasar Pabean Surabaya, sebut saja namanya Suriyah. Tidak menyangka, beliau bisa menunaikan ibadah haji. Suriyah yang sudah berumur 60 tahun itu, bisa berangkat haji dengan cara mengumpulkan sedikit demi sedikit uang penghasilannya, untuk ditabung. Suriyah bercerita, pendapatan saya per hari, 30–40 ribu, itu pun kalau kondisi ramai. Tiap hari ia menyisihkan 10 ribu sebagai tabungan haji. Tapi kalau sepi hanya bisa menyisihkan 2.000 rupiah saja. Walaupun sedikit pendapatan saya, tapi alhamdulillah barokah. Dan saya tidak punya pekerjaan lain, kuli panggul adalah satu-satunya pekerjaan yang saya tekuni selama 40 tahun. Pernah saya mencoba berjualan, tapi kayaknya saya tidak bakat, malah merugi, ucapnya. Pekerjaan yang saya lakukan tidaklah ringan, saya harus memanggul barang dengan berat 50 kg. Saya mulai kerja dari pukul 8 malam sampai pukul 4 subuh, saya waktu masih muda malah kuat 60 kg. Terus harus gimana lagi, bisanya saya cuma seperti ini. Saya mengumpulkan uang itu, untuk berangkat haji. Saya cuma punya keinginan, kalau sampai tanah suci Mekah nanti, saya hanya ingin memohon doa, supaya saya selamat di dunia maupun akhirat. Semoga semua kesalahan saya, baik dosa kecil maupun dosa besar, diampuni Allah, ucapnya Suriyah, sembari sambil meneteskan air mata. Dengan modal impian yang kuat, dan kesabaran menabung sedikit demi sedikit, akhirnya Suriyah bisa berangkat haji dengan nomor kloter 15 dari kota Surabaya di tahun 2024. Sahabat kampung Islam, kisah seorang ibu tersebut, merupakan kisah perjalanan hidup, yang mungkin tidak sama dengan kehidupan kalian saat ini. Apabila di antara kalian saat ini, punya kehidupan lebih dari sosok sang pejuang impian,
maka kalian lebih layak di posisi tersebut. Oleh karena itu, bersegeralah mengambil keputusan diri mengejar cita-cita yang menurut kalian sangat perlu diperjuangkan. Kisah perjalanan berikutnya, pengusaha muda. Sebut saja Yopi Ratnasari, umur 25 tahun. Di usia yang masih belia, ia sudah menjalankan bisnisnya sendiri. Keberhasilan yang dicapai Yopi tidak secara instan. 3 toko di bidang fashion dan kecantikan yang kini dijalaninya, adalah buah yang ia petik dari kerja kerasnya sejak kecil. Yopi bukan anak yang lahir dari keluarga kaya. Sejak masih duduk di bangku sekolah, Yopi sudah membantu orang tuanya mengepul rongsokan yang didapat dari pemulung. Hal ini ia lakukan setiap pulang dari sekolah. Dari kecil aku rajin bantu papa dan mama, mereka punya usaha kecil pengepul barang bekas atau barang rongsokan yang diambil dari sampah. Dulu papa dan mama tinggal di rumah kontrakan, dan kondisi rumah dulu cukup memprihatinkan, tidak ada plafon, hanya dari seng dan isi di dalam rumah, ada sebagian barang rongsokan seperti kardus dan plastik, tempatnya panas dan banyak nyamuk, terus bau sampah. Dengan kondisi orang tuaku seperti itu, maka, setelah tamat SMA, saya bertekad ingin merubah nasib dengan merantau sambil kuliah, dan kuliah saya bukan di luar negeri tapi di dalam negeri saja, jadi dari Sumatera Selatan menuju kota Palembang. Kondisi hidup di perantauan ternyata membuat saya harus memutar otak untuk biaya kuliah, dan biaya bertahan hidup sehari-hari. Kemudian saya memutuskan untuk bekerja di siang hari sebelum kuliah di sore hari. Waktu itu saya bekerja kantoran bagian staf akunting dengan gaji yang pas-pasan. Di samping pekerjaan tersebut, saya mencoba jajal bisnis online setelah pulang dari kuliah. Kerjanya rekap orderan online dan packing, kemudian dikirim paket barang tersebut ke ekspedisi di malam hari. Kalau dibilang melelahkan memang iya, tapi harus saya lakukan agar tidak putus kuliah. Modal awal bisnis online saya, berasal dari tabungan sisa gaji sebesar Rp500.000. Setiap pendapatan dari penjualan diputar lagi dan tidak dipakai untuk pengeluaran pribadi. Setelah 6 bulan melakukan jualan online shop, ternyata lumayan hasilnya. 2 tahun kemudian, barulah saya memberanikan diri resign dari pekerjaan kantoran tersebut dan fokus menyelesaikan kuliah sambil terjun ke dunia usaha online. Dengan bermodal berani mengambil keputusan, alhamdulillah perlahan-lahan toko online yang dirintis tersebut semakin banyak peminatnya, dan kini, saya sudah membuka 3 toko. Pertama, diberi nama Yofi Shop. Toko ini didesain bergerak di bidang merek dan fashion wanita lokal, dengan harga terjangkau. Target pasarnya anak-anak muda dan hijabers. Toko ini ia buka sama saya di tahun 2015, dan kini sudah ada 3 cabang di Palembang. Kedua, Yofi Salon SPA. Toko ini merupakan salon kecantikan khusus wanita, yang dia dirikan tahun 2017. Salon ini sudah memiliki 5 cabang di Palembang dan Bandar Lampung. Sedangkan toko yang ketiga, diberi nama Yona Skin Beauty. Toko ini merupakan produk perawatan kecantikan kulit. Saya tidak pernah terpikir bisa jadi pengusaha ini. Alhamdulillah puji syukur bisa sampai ke titik ini dan bisa menjadi kebanggaan orang tua, dengan karyawan hampir 100 orang, dan bisa menjadi jembatan rezeki untuk orang lain. Itulah kisah perjalanan singkat, dari sebagian jutaan orang yang bisa dijadikan sebuah gambaran, bahwa orang yang biasa-biasa saja bisa menjadi sukses. Semoga bermanfaat. Terima kasih.